teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sekarang saya sedang berada di Jalan Raya Grand Depok City di Kota Depok, teman-teman. Tepatnya saat ini itu jam 6 lewat 12 menit. Setelah kemarin kita jalan-jalan atau pulang kampung sih lebih tepatnya bersama Motoba Mazda Fantren ke Jogja Gunung Kidul, teman-teman. Nah, saat ini saya mau motoran lagi, teman-teman. Ini adalah vlog pertama saya di tahun 2025, teman-teman. Tepatnya saat ini di tanggal 25 Januari 2025. Terakhir saya pakai capung ini ketika menyusuri JJLS via Cianjur Selatan ya, teman-teman. Dari Cianjur Selatan saya menuju ke arah Bandung. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ngajak si Capung untuk jalan-jalan lagi ke arah timur, teman-teman. Tujuan kali ini kita akan membawa si Capung untuk menuju ke Bromo, teman-teman. Gila, saya exciting banget hari ini karena perjalanan ini adalah perjalanan yang udah saya nantikan, udah saya tunggu-tunggu, teman-teman. Saya belum pernah ke Bromo, saya belum pernah menyusuri jalan raya Pantura mulai dari Semarang sampai ke Jawa Timur, belum pernah sama sekali. Jadi ini adalah benar-benar pengalaman yang pertama kali bagi saya. Ini saya ngerasanya agak deg-degan, terus agak seneng juga. Jadi apa ya, campuran tuh. Deg-degannya karena saya belum tahu medannya, mulai dari Semarang sampai dengan ke Jawa Timur atau mulai dari Jawa Tengah sampai dengan ke Jawa Timur. Saya sama sekali buta, teman-teman, untuk tujuan kita kali ini yaitu ke Bromo. Jadi deg-degannya itu, terus rasa senengnya ya akhirnya ke Bromo tercapai juga hari ini. Jadi di pagi hari ini di tanggal 25 Januari, hari Sabtu, kita akan membawa si Capung untuk menuju ke Bromo ya, teman-teman. Saya exciting banget, teman-teman, deg-degan banget ini. Jadi mudah-mudahan selama perjalanan menuju ke Bromo si Capung sehat, kondisi saya juga sehat, nggak ada kendala. Mudah-mudahan sih semuanya under control ya, teman-teman. Semuanya dalam masih dalam rencana yang sudah kita planning ya. Jadi kita bareng-bareng ya, teman-teman. Kita sama-sama kita gas ke Bromo. Sekarang sudah jam 7 lewat 42 menit. Saat ini saya sudah sampai di daerah Bekasi, teman-teman, menuju ke arah Bulak Kapal. Untuk planning perjalanan kita hari ini, saya akan membawa si Capung menuju ke arah Pantura lagi, teman-teman. Jadi kita akan panturaan di hari yang panjang ini. Lalu untuk menuju ke Bromonya saya masih pikir-pikir nih, teman-teman, karena kan kalau menurut dari beberapa vlog yang saya lihat di YouTube, untuk menuju ke Bromo itu bisa via Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Bojonegoro. Mengingat si Capung mempunyai kendala di jalanan yang menanjak ekstrim, saya masih menimbang-nimbang nih
Kalau beberapa dari saran teman-teman sih ya, itu ada yang menyarankan untuk lewat jalur Wonokitri Pasuruan teman-teman. Nah, apakah nanti saya akan lewat ke situ? Saya masih belum tahu juga. Terus juga yang pasti, perjalanan kali ini kita akan bagi dua etape ya teman-teman. Pertama, kayaknya sih ya, kayaknya ini juga baru planning saya. Planning saya itu saya hari ini akan berkendara bersama si Capung dari Depok sampai dengan ke Semarang. Lalu nanti di Semarang saya nginep semalam teman-teman. Setelah dari Semarang paginya saya baru melanjutkan perjalanan dari Semarang menuju ke Bromo. Cuma saya masih menimbang-nimbang ya, mengingat waktu libur kali ini saya cuma dapat 5 hari teman-teman, bertepatan dengan Isra Mi'raj sama tahun baru Imlek ya. Nah, di hari Selasanya kan cuti bersama, jadi saya itu libur dapat hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Nah, apakah 5 hari ini cukup? Kalau saya menginap di Semarang dulu, saya masih belum tahu nih. Jadi saya masih sambil berjalan ini, saya masih mikir-mikir ya teman-teman, apakah hari ini saya langsung full gas sampai dengan ke Bromo atau sampai ke Surabaya mungkin. Jadi nanti di Surabaya baru istirahat, terus setelah istirahat baru ngelanjutin lagi ke Bromo, atau kita nginep di Semarang. Setelah di Semarang nginep semalam, paginya kita langsung jalan ke arah Bromo. Atau ada opsi ketiga. Opsi ketiga ini ada teman saya juga, teman satu kantor, dia lagi pulang kampung di daerah Batang. Dia juga nawarin saya untuk nginep di rumahnya. Nah, ini saya masih bingung nih, apakah dengan waktu 5 hari ini saya cukup nggak ya kalau misalkan harus berhenti dulu. Paling nanti kalau misalkan saya berubah pikiran di jalan teman-teman, saya bakalan update teman-teman lagi ya. Masuk Tambun teman-teman, macet banget kayak begini nih. Saat ini di jam berapa nih? Jam 7:54 teman-teman, kita sudah sampai Tambun. Oh ya, untuk BBM si Capung, sebelum berangkat saya udah isi dia sel super teman-teman, full tank. Tadi malam saya sudah isi BBM dia. Jadi untuk perjalanan kali ini saya juga bakalan kasih informasi ke teman-teman berapa sih biaya BBM yang dikonsumsi sama si Capung dari Depok sampai dengan ke Bromo teman-teman. Kita ngitungnya mulai dari perjalanan ini ya. Kalau BBM yang saya isi tadi malam nggak saya hitung teman-teman. Jadi memang sengaja BBM-nya saya full tankin dulu, terus baru nanti kita hitung berapa sih biaya BBM si Capung. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Untuk GPS teman-teman sudah saya tembak langsung ke Bromo, tapi ini saya ketiknya via Wonokitri teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh dari Depok sampai dengan ke Bromo tadi kalau nggak salah ya teman-teman, itu saya sempat searching sebelum berangkat, sekitar 850 km. Nah, di posisi saat ini saya berada di daerah Cibitung. Jarak yang akan kita tempuh ke depan itu sejauh 811 km, atau kita akan menempuh dalam waktu 17 jam 53 menit dan akan sampai di Bromo pada pukul 1 pagi lewat 54 menit teman-teman. Jadi nanti saya akan update lagi ke teman-teman apakah saya langsung jalan ke Bromo atau saya akan menginap dulu di Semarang. Ya nanti situasional aja ya teman-teman, kita akan nginap atau kita langsung lanjut, atau kita mau nginap di pom bensin mungkin. Nanti kita sama-sama aja teman-teman, terus ikutin perjalanan si Capung menuju ke Bromo. Hihi. Sekarang saya sudah sampai di Kelari Karawang nih teman-teman. Saya baru sadar loh teman-teman,
Kalau kita itu di bulan April tahun 2025 ini, di awal-awal April itu kita udah masuk hari raya Idul Fitri loh. Sekarang di bulan Januari, lalu kita puasa di awal Maret kemungkinannya sih ya, kalau saya sedikit dengar isu-isu atau pembicaraan-pembicaraan di Google atau di berita-berita online, itu kita mulai puasa di awal Maret teman-teman. Karena kemungkinan besar hari raya Idul Fitri itu di awal April, berarti teman-teman akan melewati jalur Pantura itu mungkin di sekitar bulan Maret ya. Nah, di kesempatan kali ini saya juga akan mengupdate jalur Pantura buat teman-teman semua nih. Mungkin ada teman-teman yang nanti di hari raya Idul Fitri ini berencana akan pulang kampung. Nanti pas di Pantura saya akan update juga teman-teman. Sekarang sudah jam 9 atau di sini sih baru jam 8 lewat 58 menit teman-teman. Kita bulatin aja jam 9 pagi ya. Tadi dari Bekasi sampai dengan Tanjung Pura kita dikasih berawan. Nah, di daerah Kelari Kerawang kita dikasih cerah teman-teman. Oh, panasnya juara ini, mantap. Udah gitu plus macet pula lagi. Paling nanti sekitar 1 atau 2 jam lagi saya mau rest buat sarapan kali ya teman-teman, sama buat minum-minum lah. Karena kita tadi jalan itu di jam 6 pagi. Di jam 6 pagi sekarang sudah jam 9. Berarti saya sudah melakukan perjalanan selama 3 jam teman-teman. Ya antara 1 atau 2 jam lagi lah ya. Kita akan mengambil istirahat. Untuk update capung teman-teman, sampai saat ini masih aman jaya. Mesinnya masih jos. Rata-rata kecepatan yang kita laju di hari ini antara 30 sampai dengan 50 km per jam teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang heran, ada yang bertanya-tanya, ini capung tuh motor apa? Kenapa larinya antara 30 sampai dengan 50 km per jam? Jadi si capung ini adalah motor keluaran dari TVS teman-teman. Dia cuma punya single percepatan, artinya dia nggak punya gigi. Ibaratnya cuma kalau kita naik kendaraan motor bebek, kita cuma berjalan di gigi 2 aja teman-teman, nggak bisa nambah, nggak bisa berkurang. Itulah mengapa si capung rata-rata perjalanan dari Depok sampai dengan di posisi saat ini saya berada, lepas Kelari, itu kecepatannya cuma antara 30 sampai dengan 50 km per jam. Oke, untuk sementara update-nya seperti itu dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Cirebon 167 km, Semarang 369 km, Surabaya 674 km. Kalau kita mau ke Bromo, kemarin di Google Map saya ngelihat rute yang diarahkan itu kita menuju ke Surabaya teman-teman. Nanti dari Surabaya ke arah Pasuruan, baru dari Pasuruan nanti diarahkan ke pintu masuk via Wonokitri teman-teman. 674 km dong, masih jauh banget cuy. Tapi kalau di Google Map itu kita masih akan menempuh sejauh 764 km teman-teman. 764 km ini Google Map tadi saya tembak langsung ke Wonokitri. Kalau tadi di pelang petunjuk jalan ke Surabaya itu 674 km, berarti dari Surabaya sampai dengan ke Wonokitri itu 100 km ya. Ini tuh di Google Map tuh kita akan menempuh ke depan sejauh 763 km teman-teman. Berarti jarak dari Surabaya sampai dengan ke Bromo itu perkiraan mungkin antara 100 sampai dengan 150 km kali ya teman-teman. Kalau tadi sih jarak yang kita tempuh menuju
ke Surabaya 674. Dan dari posisi tadi saya berada itu untuk menempuh ke Bromo itu sekitar 764, berarti kan 100 km ya. Sekarang saya sudah sampai di Cikampek teman-teman. Nyari penjual kacamata di pinggir jalan mulai dari Kerawang sampai di Cikampek susah banget teman-teman. Biasanya tuh di pinggir jalan tuh ada, cuma kok ini nggak ada ya. Silau banget. Cuacanya cerah banget teman-teman. Terus mataharinya juga mentereng. Jadi kayaknya kalau pakai kacamata enak nih. Kalau nggak pakai kacamata tuh ngantuk banget saya. Udah gitu ditambah lagi tuh semalam ada kerjaan. Saya habis bongkar ini teman-teman, komstirnya Vario. Itu sampai jam berapa ya? Sampai jam setengah 11 deh kalau nggak salah. Jadi istirahatnya kurang banget. Saya tadi berangkat dari rumah itu jam 6, bangun sholat subuh tuh sekitar jam 5 ya. Jadi cuma istirahat sekitar berapa jam tuh, sebentar lah. Jadi sekarang ngantuk banget, ditambah lagi sama sinar matahari. Jadi ngantuk banget teman-teman. Ini dari tadi nyari-nyari ini nih penjual kacamata, mana nggak kelihatan. Ya udahlah, kita gas dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Akhirnya kita sampai di Simpang Jomin teman-teman. Di depan sudah Pantura. Berarti si Capung sudah merasakan jalur Pantura sebanyak 3 kali sama ini teman-teman. Gila sih, kondisinya sampai saat ini masih jos banget, masih keren lah, masih performanya masih oke. Akhirnya Capung merasakan Pantura kembali teman-teman. Terakhir si Capung ke Pantura itu waktu kita bikin konten ke Semarang ya teman-teman. Pulang pergi waktu itu kita full Pantura, berangkatnya Pantura, pulangnya Pantura lagi. Waduh, itu seru banget sih. Di Januari 2025 atau konten pertama si Capung di tahun ini langsung ke Pantura lagi dong. Dan kali ini Panturanya nggak main-main teman-teman. Panturanya sampai dengan ke Jawa Timur nanti. Mudah-mudahan sih semuanya lancar ya teman-teman. Capung sehat, nggak ada kendala, performanya oke. Di tanjakan Bromo nanti mantep, di turunan Bromo nanti lancar. Waduh, saya bener-bener excited banget, saya bener-bener seneng banget. Tapi ada deg-degannya juga. Deg-degannya karena yang saya bilang tadi teman-teman. Deg-degannya itu karena saya tuh belum pernah ke Bromo sama sekali. Saya belum tahu medannya, saya bener-bener buta. Nah itu yang saya bikin deg-degan. Tapi yang saya bikin senang itu adalah akhirnya alhamdulillah banget deh, Allah tuh maha besar, maha pengasih, maha penyayang, maha mendengarkan doa hambanya. Akhirnya di kesempatan kali ini saya diizinkan oleh Allah untuk bersafar ya, atau atau berjalan-jalan lah ke daerah Bromo. Ini saya sampai ini loh, sampai merinding. Bener-bener deh. Akhirnya kita sekarang melakukan perjalanan ke Bromo. Keren. Di jam 9:45 saya sudah sampai di Sukamandi Subang nih teman-teman. Cuacanya masih jos banget teman-teman, cerah, alhamdulillah kita dikasih cerah nih sama Allah. Cuma di ujung sana itu agak berawan teman-teman. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan cuacanya mendukung kita dah, nggak seperti kemarin itu minggu lalu ya, itu sempat sedih juga kalau ada kabar di daerah Pekalongan, Petung Kriono ya teman-teman, itu terjadi bencana longsor seperti ini apa namanya, waktu yang di Ciletuh. Kalau di Ciletuh itu kan banjir bandang ya dia, karena curah hujan yang tinggi. Nah kalau yang di Petung Kriono itu karena curah hujan yang lumayan tinggi, nah akibatnya itu tanahnya nggak stabil teman-teman. Nah itu longsor tuh di daerah Petung Kriono. Mudah-mudahan untuk korban yang meninggal dunia ditempatkan di posisi yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
Timur sejauh berapa nih teman-teman? Sejauh 733 kilometer teman-teman. Kita akan sampai di Bromo atau di pintu Wonokitri pada jam 2 lewat 1 menit. Nanti jam 2 dini hari maksudnya. Estimasi waktu tempuh selama 16 jam teman-teman. Kalau saya sih situasional aja ya teman-teman. Kalau misalkan nanti saya kemalaman di daerah Tegal atau di daerah Batang sebelum Semarang, nanti saya kayaknya mau nginep di rumah teman saya deh. Tapi kalau misalkan di daerah Semarang itu masih terang ya, mungkin nginepnya di Semarang ya. Karena dengan kondisi karakter mesin capung teman-teman, itu kita harus pinter-pinter bagi waktu sih, pinter-pinter banget manage waktu. Karena dengan karakter mesin si capung, jarak tempuh dan waktu tempuh itu akan jauh lebih lama dibandingkan dengan motor matic sekalipun teman-teman. Ya teman-teman bisa bayangkan sendiri ya, dengan jarak yang akan kita tempuh dari Depok sampai dengan ke Bromo sejauh 864 km, itu kita bisa berlari dengan capung maksimal di angka 58 km per jam teman-teman. Ya bayangin aja, kalau sesuai Google Map kita aja posisi saat ini saya sudah di Ciasem ya, itu Google Map membuat estimasi ada di angka 16 jam dong. Padahal dari Depok sampai dengan Ciasem itu 100 km lebih lah, kayaknya nggak nyampe 150 km deh teman-teman. Itu aja kita menempuh waktu udah berapa jam? Udah hampir 4 jam teman-teman. Gimana nanti kalau ditambah dengan saya istirahat, saya makan, saya minum, saya isi bensin, saya ke toilet, waduh, varian waktunya nanti bisa sampai 3 atau 4 jam mungkin ya teman-teman, dengan estimasi waktu tempuh yang dibuat Google Map yang tadinya itu dibuat 16 jam dari posisi saat ini saya berada. Mungkin realitanya bisa nyampe berapa? Bisa nyampe 20, bisa nyampe 25 jam mungkin ya. Karena ya ditambah waktu istirahat, ditambah waktu makan, tambah waktu minum ya kan. Nah itu jadi saya situasional aja, kondisional aja. Nanti kalau misalkan saya kemalaman ya saya antara nginep di Semarang atau saya nginep nanti di Batang teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Ke Cirebon dan Semarang, belok ke kanan ke Subang dan Bandung. Belok kanan ya teman-teman ya. Sekarang saya sudah sampai di Pamanukan nih teman-teman. Karena sekarang sudah jam 10 lewat 19 menit teman-teman. Kayaknya saya di depan mau cari makan. Waktu saya bikin konten sama Capung pulang dari Semarang, itu saya dapat rumah makan sate kambing muda yang lumayan enak di daerah Kebondanas teman-teman. Nah, karena sekarang sudah jam 10 lewat 20 menit atau jam setengah 11 siang lah ya kita bulatkan, saya mau coba cari makan siang di tempat waktu itu saya makan bareng si Capung teman-teman. Waktu itu sih kalau nggak salah nama daerahnya Kebondanas teman-teman. Itu satenya enak banget, sop kambingnya itu enak banget teman-teman. Nah sekarang kita akan menuju ke sana ya. Di Google Map ini udah saya tembak langsung ke daerah Kebondanasnya, karena waktu dulu saya nggak sempat buat nitikin si rumah makan itu teman-teman. Dan di Google Map saya cari-cari juga ternyata dia kayaknya nggak ada deh. Cuma saya kayaknya masih ingat sih ciri-cirinya.
Nah, si Google Map udah kita arahin untuk ke daerah Kebondanas, daerah Subang Pantura. Nanti kita jalan pelan-pelan, kita cari rumah makan itu buat istirahat sekaligus makan siang ya teman-teman. Karena juga saya belum sarapan. Terus kedua juga belum istirahat. Perjalanan dari Depok sampai dengan di posisi saat ini saya berada di daerah Pamanukan. Berarti kita udah jalan sekitar 4,5 jam teman-teman. Kan saya belum istirahat. Perjalanan kita dimulai dari Depok itu jam 6 pagi. Sekarang kita sudah sampai Pamanukan. Nah, di daerah Kebondanas itu, kalau nggak salah nama satenya itu Sate Pade Mamuri teman-teman. Nanti kita pelan-pelan aja ya, jalan ke depan. Kita istirahat sekaligus makan siang di warung Sate Pade Mamuri. Hihi. Ini dia teman-teman. Ternyata buka, alhamdulillah. Udah ada belum ya? Di sini teman-teman warungnya, Sate Kambing Muda Pade Mamuri. Halo teman-teman, sekarang di jam 10:35 saya sudah berada di Sate Kambing Muda Pade Mamuri teman-teman. Pas banget ya, udah masuk jam makan siang, jadi saya istirahat dulu. Perjalanan yang udah kita tempuh dari jam 6 sampai dengan jam 10 setengah 11 siang ya, berarti udah 4,5 jam teman-teman. Kita udah sampai di daerah Subang, tepatnya di daerah Kebondanas, di rumah makan Sate Kambing Muda Pade Mamuri. Selama perjalanan dari Depok sampai dengan Subang, alhamdulillah lancar, terus juga cuacanya mendukung. Nah, sekarang kita istirahat dulu, kita makan, habis itu baru lanjut lagi perjalanan menuju ke Semarang atau nanti mungkin ke Batang ya. Mantap. Ini satenya, ini sopnya teman-teman. Gokil nggak? Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang makan, kita makan bareng-bareng ya. Selamat makan ya. The best banget sih satenya. Gokil, enak banget. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Barusan saya sudah selesai istirahat dan makan siang teman-teman di Sate Kambing Muda Pade Mamuri. Nah, ini setelannya si capung nih teman-teman. Saya bawa tas tank bag satu di belakang, bawa sleeping bag, bawa matras, terus sama di depan ini tas kecil ini buat bara ini teman-teman, dompet, terus perlengkapan action cam saya. Udah kan gak ada yang ketinggalan, insya Allah aman, sudah semuanya. Handphone ada, dompet ada. Let's go, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan saya makan pakai sorry teman-teman, sekarang ngecas. Barusan saya makan pakai sate kambing 5 tusuk sama sopnya teman-teman. Total habis 50.000. Yang rekomendasi banget itu kambingnya sih. Sate kambing mudanya itu gokil teman-teman, empuk banget. Kalau kalau sopnya
Sopnya itu kuahnya enak, seger. Sayangnya dia kebanyakan tuh ini teman-teman, apa namanya, tetelan atau sanding lamur ya, tetelan lah kebanyakan. Dagingnya itu sedikit aja. Cuma kuahnya seger banget. Buat saya yang lagi kepanasan di Pantura nih, jadi ketika makan sop kambing itu jadi apa ya, dehidrasinya tuh langsung hilang teman-teman. Ditambah lagi minumnya tadi pakai teh tawar anget ya kan, mantap. Total yang kita keluarkan untuk makan siang kali ini sebesar 50.000 teman-teman. Weh, si TVS XL ternyata bensinnya habis teman-teman. Pas banget nih di daerah Kebon Danas. Saat ini di jam berapa nih? Saat ini di jam 11:22 kita sudah sampai di Kebon Danas. Habis saya selesai makan, ternyata si capung bensinnya habis teman-teman. Kayaknya kita di depan akan cari SPBU dulu untuk ngisi si capung. Habis itu langsung kita lanjutkan perjalanan menuju ke Bromo. Wuhu. 40.000 mas. Ya. Yeah. Kita lanjut lagi teman-teman. Barusan saya isi BBM si capung sebesar 40.000 teman-teman. Saya isi pertama. Saat ini di jam 11:30. Nanti di depan paling kita istirahat lagi, sekalian menunaikan kewajiban sholat zuhur ya teman-teman. Paling kita riding sekitar 1,5 jam lah ya. Kita istirahat jam 1 nanti, karena sekarang kan jam 11.30 ya, kita nanti istirahat sekitar jam 1 aja. Sekarang saya sudah sampai di Kandang Haur nih teman-teman. Macet total Pantura. Nggak tahu nih ada apaan. Kita lihat ke depan ya. Sebenarnya ini macet apa sih? Ini truk kenapa pada nggak mau maju ya? Macet banget. Wow. Oh, macet di sini teman-teman nih. Truk pada putar balik kali ya. Oh, ada truk yang malang teman-teman di belakang. Truknya mogok, dia mungkin mau putar balik. Pas dia mau putar balik, mesinnya mati kayaknya. Jadi benar-benar nutup jalan itu. Ini update di Jalan Pantura tanggal 25 Januari 2025 nih teman-teman. Sedang ada apa ini? Oh, kayaknya ini teman-teman, pemasangan jalur instalasi pipa. Kayaknya sih ya. Nah, tuh pipanya tuh teman-teman tuh. Terus juga ini teman-teman, untuk Jalan Raya Pantura mulai dari Cikampek sampai dengan di
Indramayu ini saya belum melihat ada perbaikan untuk pekerjaan jalan menjelang Hari Raya Idul Fitri teman-teman, karena mungkin masih lama juga ya. Sekarang di bulan Januari, sekitar masih ada 3 bulan lagi teman-teman. Nah ini saya masih belum melihat nih ada perbaikan di Jalan Raya Pantura. Di daerah Lingkar Luar Tanjung Pura itu lumayan parah teman-teman jalanannya. Lalu di sepanjang jalur Subang sampai dengan ke Indramayu itu ada beberapa titik yang sudah berlubang teman-teman. Saya sih baru ngelihat di bagian lubang-lubang itu sudah dikasih tanda dengan pilok warna silver ya. Cuma saya belum melihat ada perbaikan untuk jalur raya Pantura nih. Baru sekedar tanda-tanda dengan pilok silver aja. Wah ini pekerjaan instalasi pipanya sampai sini teman-teman, lumayan jauh, lumayan panjang juga macetnya. Kalau nggak salah depan tuh lampu lalu lintas kan ya, lampu bangjo kalau kata orang Jawa bilang tuh, abang hijau. Tadi saya sempat papasan dengan rombongan motor TVS Ronin teman-teman. Motornya keren-keren banget, warnanya ngejreng, ada yang merah, terus hitam juga ada. Tadi sempat diklakson sama TVS Ronin yang warna hitam. Salam kenal ya om. Ini si Capung lagi mau lintas Pantura lagi nih. Hihi. Kayaknya daerah Indramayu habis diguyur hujan yang lumayan lebat teman-teman. Ini di samping kita, ini sungainya terendam air semua nih teman-teman. Sungainya, sawahnya terendam air semua nih teman-teman. Kayaknya habis hujan deras ya. Wow, mana baru ditanemin padi lagi. Sini juga teman-teman, yang sebelah kanan tuh. Waduh. Biasanya sih kalau mau Imlek emang hujan terus sih ya. Biasanya Imlek itu Imlek hari Rabu teman-teman. Selamat datang di kota Cirebon teman-teman. Saat ini sudah jam 12:54 atau jam 1 lah ya kita bulatkan. Saya baru saja memasuki ke kota Cirebon. Untuk sampai ke Bromo kita masih membutuhkan waktu 14 jam lagi teman-teman, dengan estimasi jarak yang akan kita tempuh sejauh 635 km. Kayaknya sih dengan kondisi seperti ini mungkin ya kita akan keteteran banget kalau perjalanan ini langsung kita tempuh di hari yang sama teman-teman, tanpa ada break, tanpa ada jeda. Kayaknya berat banget sih. Jadi kemungkinan besar saya akan beristirahat dulu antara di Semarang atau di Batang. Kalau di Batang itu saya istirahat di rumah teman saya. Kalau di Semarang ya kita mungkin istirahat, cari itu aja paling ya, cari penginapan yang murah. Kita sudah sampai di pertigaan 3 roda Cirebon teman-teman. Kalau yang ke kanan ke Bandung, yang ke kiri ke arah Tegal dan Semarang. Kita menuju ke arah Tegal dan Semarang teman-teman. Saya mau cari air dulu deh teman-teman, aus banget nih. Kita cari warung yang biasa aja ya, jangan yang Alfamart.
Cari warung yang rumahan aja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Wah, kecelakaan teman-teman, baru. Waduh, terbang mobilnya. Ngeri, ngeri, ngeri. Sadis. Mudah-mudahan yang terlibat dalam kecelakaan semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang jam 14.43 menit. Saya sedang istirahat. Gunakan lens di Maps. Saya sedang istirahat sekaligus menunaikan kewajiban sholat zuhur ya teman-teman. Tepatnya saya sedang berada di Masjid Al Istiqomah, Jalan Raya Kanci atau Jalan Raya Mundu teman-teman. Jadi tadi susah banget nyari masjid di daerah Cirebon yang di pinggir jalan ya, dan di sebelah kiri. Beberapa tuh ada di sebelah kanan teman-teman. Jadi karena saya malas putar balik, jadi itu saya nyari sebelah kiri. Dari Cirebon dong sampai di sini baru dapat masjid yang pinggir jalan. Nih di daerah Jalan Raya Kanci, Jalan Raya Mundu teman-teman. Paling nanti di sini kita nggak lama-lama teman-teman, sekitar 15 atau 20 menit. Habis itu kita langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah timur ya. Saya masih bingung nih, apakah mau langsung ke Surabaya atau mau stay dulu di Semarang atau di rumah teman saya di Batang. Sekarang sudah hampir jam 3 ya. Kayaknya sih nggak keburu deh, karena posisi saya sekarang ini baru banget meninggalkan kota Cirebon dan akan memasuki kota Brebes. Berarti kan dari Brebes, habis Brebes nanti Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, baru nanti Semarang. Paling saya sih lihat situasi dulu kali ya, dengan kondisi dari mesin si capung yang nggak bisa ngebut kan. Memang kita harus ini banget, harus pinter-pinter ngatur jadwal teman-teman. Dan satu lagi, tadi saya tuh berangkat kesiangan, harusnya saya berangkat habis subuh ya. Saya aja baru bangun itu sekitar jam 5 kurang 15, baru berangkat jam 6. Tapi kita jalanin aja, kita sama-sama ya teman-teman, kita gas menuju ke Bromo. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Barusan saya sudah menyelesaikan kewajiban sholat zuhur dan asar. Jadi untuk kewajiban sholat asar saya lakukan di waktu sholat zuhur teman-teman. Nah ini kita mau cari kopi dulu, karena barusan di masjid kayaknya ini ya nggak enak kalau saya tiduran di situ. Jadi habis sholat saya langsung beres-beres, langsung jalan lagi. Nah ini saya mau cari kopi dulu deh teman-teman, karena ngantuk banget teman-teman, asli ngantuk banget. Saya itu semalam baru selesai ngerjain Komstir Vario 150 di jam setengah 11. Lalu saya beres-beres, nyiapin baju, nyiapin barang-barang yang mau dibawa buat ke Bromo. Itu kayaknya antara jam 1 atau jam setengah 2 pagi teman-teman. Nah bangun saya jam 5 kurang 15, baru berangkat di jam 6 pagi teman-teman. Berarti saya cuma tidur berapa menit tuh, berapa jam tuh, sekitar 3 jam ya. Saya tidur 3 jam. Nah ini rasanya ngantuk banget deh, asli ngantuk banget teman-teman. Jadi mau istirahat, mau sekalian ngopi, terus ya sambil merem sebentar ya. Mudah-mudahan sih bisa merem antara 30 menit atau 1 jam lah. Habis itu nanti kita baru lanjutin perjalanan kita lagi teman-teman. Kita sekali-kali lewat ke lingkar luar Brebes ya teman-teman. Yang malah lurus itu ya kota Brebes. Saya mau sekali-kali nih lewat daerah ini. Oh iya, kita istirahat dulu deh. Mau ngopi juga kan, dari tadi kan saya bilang mau ngopi ya. Istirahat dulu teman-teman, gila ngantuk banget asli. Cuma tidur 3 jam tadi malam. Ini kita ngopi dulu nih teman-teman. Udah, biar tetap konsentrasi.
Kopi, Bu. Ya. Iya. Kopi hitam. Ngopi dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Barusan saya istirahat di Jalan Lingkar Luar Brebes Tegal teman-teman. Soalnya ngantuk banget. Istirahat berapa lama ya tadi saya? Ada setengah jam lebih teman-teman. Sekarang sudah jam 16 lewat 37 menit. Ngantuk banget asli. Nah ini udah lumayan berkurang nih ngantuknya. Barusan saya ngopi sama makan kerupuk cemilan. Nah ini adalah POV dari Jalan Lingkar Luar Brebes nih teman-teman. Beberapa kali saya melewati Brebes dan Tegal, itu saya selalu menghindari jalan ini teman-teman. Karena yang pengalaman saya waktu dulu ketika Lebaran Idul Fitri 2024 ya, jalur ini tuh dipenuhi sama truk-truk teman-teman. Nah sekarang saya penasaran aja sih suasana di jalur ini seperti apa setelah hampir 1 tahun ya saya nggak lewatin jalur ini. Oh masih sama teman-teman, truk-truk pada menguasai jalur ini. Ini adalah POV dari Jalan Lingkar Luar Brebes Tegal nih teman-teman. Pemandangannya keren sih, bagus teman-teman. Sebelah kanan ini hutan bakau ya, sebelah kiri juga hutan bakau. Wow. Hutan bakau yang lebat tuh yang sebelah sini nih teman-teman nih. Terus kalau nggak salah di ujung itu lebih lebat lagi deh teman-teman. Nah ini sebelah kiri kita nih teman-teman, hutan bakau yang saya bilang tadi yang agak lebat. Teman-teman kalau yang mau lewat di Jalan Lingkar Luar Brebes Tegal, harap hati-hati ya teman-teman. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, ini jalannya ngepres banget sama kendaraan roda berat teman-teman. Dan mayoritas yang lewat sini memang kendaraan-kendaraan berat ya. Jarang sekali kendaraan umum, minibus itu yang lewat sini. Mungkin kalau yang kendaraan umum atau minibus, kendaraan pribadi, mereka rata-rata lewat jalan tol mungkin ya. Kalau yang dari arah Jakarta atau Jabodetabek, di jam 5 lewat 4 menit saya sudah sampai di kota Tegal teman-teman. Oh ini langsung menuju ke jalan utamanya lagi ya teman-teman. Tembusannya langsung di sininya. Oh ya, untuk update terbaru untuk perjalanan menuju ke Bromo, saya dan Capung memutuskan untuk beristirahat di kota Batang teman-teman. Di kota Batang, tepatnya sih di daerah Subah ya. Di daerah Subah nanti kita beristirahat untuk kemudian melanjutkan kembali menuju ke Bromo besok pagi teman-teman. Karena sekarang di Tegal aja sudah jam 5 lewat 4 menit. Sementara dari posisi saat ini saya berada, tepatnya ketika saya rest di Jalan Lingkar Luar Brebes, itu jarak dari Jalan Lingkar Luar sampai dengan ke kota Batang, tepatnya di Subah, itu sekitar 117 km teman-teman. Barusan saya udah komunikasi sama teman saya, beliau sudah mengirimkan lokasinya. Saya cek sejauh 117 km. Estimasi untuk sampai di tempat lokasi itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam menurut Google Map. Tapi nggak mungkin saya bisa sampai dengan 2 jam teman-teman. Kemungkinan bisa sampai 3 atau 4 jam
mengingat si TVS XL100 atau si Capung ini nggak bisa kenceng ya jalannya. Jadi saya memutuskan untuk menginap di Batang di rumah teman saya, teman-teman. Kita sudah meninggalkan kota Tegal untuk kemudian menuju ke kota Pemalang, teman-teman. Jadi untuk update-nya sementara seperti itu. Saya memutuskan akan rest atau mengakhiri di perjalanan hari ini di kota Batang, tepatnya di daerah Subah, untuk kemudian nanti kita akan melanjutkan di esok hari ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya. Kita isi BBM dulu teman-teman. BBM si Capung habis. Kebetulan di depan kita sudah ada SPBU Muri. Kita isi BBM dulu nih. Berarti ini adalah kali kedua kita ngisi BBM ya buat si Capung. Pertama Mas 35.000. Maaf. Ya, makasih ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Barusan saya isi BBM Pertamax sebesar 35.000 teman-teman. Hampir full tank tadi, kurang dikit doang paling. Cuma kalau diisi 40.000 kayaknya sih bakalan luber. Makanya saya cuma isi 35.000 teman-teman. Terus si Google Map sudah saya tembak langsung menuju ke rumah teman saya di daerah Subah kalau nggak salah. Kita akan menuju ke rumah kawan saya dari posisi saat ini saya berada selepas SPBU Muri sejauh 94 km teman-teman. Estimasi waktu yang akan kita tempuh selama 2 jam 4 menit dan akan tiba di rumah teman saya pada pukul 19:22 menit. Itu estimasi yang dibikin Google Map, tapi kayaknya sih kita mungkin ya sampai di rumah kawan saya itu bisa jadi pukul 9 malam teman-teman. Jadi let's go. Kita bareng-bareng teman-teman, kita sama-sama kita gas menuju ke Bromo di etape pertama ini, Jakarta Batang Subah teman-teman.
teman-teman, sekarang saya baru aja selesai menunaikan kewajiban sholat maghrib. Ini berada di Masjid An-Nur Kedaung Comal teman-teman. Sekarang kayaknya antara sekitar jam 6 lewat 30 ya. Nanti sekitar 15 menit lagi kita lanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke rumah kediaman teman saya di daerah Subah teman-teman. Untuk sampai saat ini BBM yang udah saya keluarkan berarti 40.000 plus 35.000 75.000 teman-teman. Alhamdulillah sih, dari pertama kali saya pakai si capung BBM-nya irit, dan memang rata-rata antara konsumsi BBM dari Depok sampai dengan ke Semarang itu sekitar 80 ribuan teman-teman. Jadi nanti kita sambung lagi ya untuk update perjalanan kita dari Depok menuju ke Bromo. Tapi ini adalah etape pertama, yaitu dari Depok menuju ke Subah Batang teman-teman. Nah, ini di depan kita ini lagi ada rombongan bis pariwisata yang istirahat untuk sholat maghrib juga nih teman-teman. Tuh mobil bis malam keren banget bisnya. Telolet. Bisnya bagus-bagus. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Keluarnya lewat mana ini? Oh, lewat sini. Oke, sip. Wah, rame banget nih rombongan. Terima kasih Masjid An-Nur Kedaung Comal sudah mengizinkan kita untuk beristirahat sekaligus menunaikan kewajiban sholat maghrib. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi ya teman-teman, untuk menuju ke rumah kawan saya di daerah Subah Batang. Estimasi perjalanan kali ini dari Masjid An-Nur Comal kita akan menempuh sejauh 51 km dengan waktu tempuh 1 jam 14 menit teman-teman. Estimasi yang dibuat Google Map untuk kita, perkiraan akan sampai di kediaman kawan saya di pukul 20.00. Mudah-mudahan perjalanan kita ke depan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya diberikan kemudahan ya teman-teman. Mantap. Kita sudah memasuki kota Pekalongan teman-teman. Masjid An-Nur Kedaung itu berarti berbatasan dengan Pekalongan ya teman-teman. Dan saya baru ingat kalau di Masjid An-Nur Kedaung yang tadi itu adalah tempat waktu saya sholat Jumat ketika pakai gas-gas gorila untuk menuju ke Dieng teman-teman. Pantesan kayaknya tuh saya merasa familiar sama masjidnya. Ternyata pas saya ingat-ingat lagi, oh itu adalah masjid yang waktu itu saya ketemu sama mas-mas yang pakai motor ereking. Terus dia kasih tahu saya untuk menuju ke Dieng melewati Petung Kriono. Nah kita waktu itu sholat Jumat di situ tuh sama si mas-mas yang ereking. Baru ingat saya. Di jam 19 lewat 18 menit teman-teman, saya sudah memasuki kota Pekalongan. Kota Pekalongan macet banget teman-teman. Oh iya, di depan karena ada perlintasan kereta api juga. Oh tuh dia tuh kereta apinya tuh, baru aja lewat. Terus juga dibandingin sama kota-kota lainnya teman-teman yang berada di jalur Pantura, terutama di Provinsi Jawa Tengah ya, mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, lalu Batang sampai ke Kendal. Menurut saya kota Pekalongan tuh kota yang paling rame sih. Kalau di Batang atau kalau di Kendal atau di Batang itu kan dia lebih ke ini ya, lebih ke industri. Nah kalau di Pekalongan ini itu dia vibes-nya itu lebih ke industri ke, apa namanya, ini teman-teman,
lebih ke apa ya, pariwisata ya. Ada industri kreatifnya yang lebih menonjol dibandingkan dengan seperti Kendal, terus Batang. Nah itu kalau di Pekalongan itu dia lebih industri kreatif. Terus juga waktu dulu, waktu saya janjian sama kawan saya Mas Bayu, kalau nggak salah waktu itu ini ya, hari raya Idul Fitri H+3 ya kalau nggak salah, sempat janjian sama Mas Bayu cuma nggak terlaksana karena si Mas Bayunya kehujanan waktu di Kendal. Nah itu di sini ramai banget teman-teman, ada mallnya juga, alun-alunnya penuh waktu itu. Jadi apa, Pekalongan itu menurut saya sih lebih itu ya, lebih lebih rame dibandingin sama kota-kota yang lainnya, dibandingkan dengan Brebes, Tegal, terus Pemalang. Gokil jalanannya, parah, lobang menganga di tengah jalan cuy. Ngeri ngeri ngeri. Ada lampu merah. Nah, ini kita udah berada di ininya ya, di tengah kota Pekalongan, Jalan Kiai Haji Mansur. Enggak, motor motor mesin. Oh iya. Heeh. TVS. Heeh. Ini mau ke Surabaya. Iya. Iya. Ya. Sama masnya dikira motor listrik teman-teman, karena memang si capung ini bentuknya memang mirip banget sama motor listrik sih, dari bodinya, terus bentuk-bentukannya tuh kecil, ramping. Jadi dikira sama masnya itu motor listrik. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Di jam setengah 8 malam teman-teman, saya sudah memasuki kota Batang nih. Batang sama Pekalongan itu ternyata pusat kotanya itu deket banget teman-teman, sama kayak si Brebes sama si Tegal tuh. Jadi habis kita dari Pekalongan keramaiannya, nah ini langsung udah berada di kota Batang. Tadi kita melewati Kejaksaan Negeri Batang. Ini yang lurus kemana nih? Mata saya nggak bisa baca. Kantor Bupati Batang lurus, Semarang, Buwono Tunggal belok ke kanan. Nah ini ada papan petunjuk lalu lintas, Semarang lurus, kantor Bupati kanan, Pelabuhan Batang kiri. Kita akan sampai di tempat tujuan sekitar 39 menit lagi teman-teman, estimasi yang dibuat oleh Google Map. Kita akan melaju ke depan sejauh 28 km dan akan sampai di tempat tujuan pada pukul 8:12 menit. Nah di sebelah kanan kita ini ada alun-alun kota Batang teman-teman. Nah tuh ada tulisannya tuh, Batang. Wah rame juga nih.
kondisi Kota Batang di malam Minggu tanggal 25 Januari 2025. Kalau di sini begini nih teman-teman, sampai ke Jawa Tengah nanti. Jadi kalau ada pertigaan itu yang dari arah kita itu juga ngikutin lampu ini teman-teman, lampu lalu lintas. Kalau di Jakarta yang kayak begitu yang lurus, ada beberapa jalan terus. Tadi di sebelah kanan ada Polres Batang teman-teman. Di jam 8 lewat 4 menit saya sudah sampai di daerah Subah teman-teman. Untuk sampai ke tempat tujuan sebentar lagi nih, tinggal 12 menit lagi dengan estimasi jarak sejauh 6,7 km teman-teman. Waktu Hari Raya Idul Fitri tahun yang lalu saya pernah nginep di pom bensin Subah nih teman-teman. Karena waktu itu saya kemalaman di jalan. Saya sampai di Subah itu pada pukul 9 malam. Saya lanjutin ke Jogjanya setelah sekitar jam 4 pagi ya. Jadi saya istirahat di pom bensin Subah tuh dari jam 8 atau jam 9 malam gitu sampai jam 3 pagi. Nah sekitar jam 4 itu saya baru start lagi dari pom bensin Subah menuju ke Jogja. Nah ini dia pom bensinnya nih teman-teman. Nah nih pom bensinnya, nih lumayan rekomendasi nih. Kita bisa tidur di dalam situ tuh teman-teman tuh. Nah sebelah sana. Nah situ bisa mandi juga, enak tempatnya, bisa ngecas. Nah sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan di rumah kawan saya nih teman-teman. Nanti kita sambung lagi pas ketemu sama teman saya ya. Di depan saya disuruh belok kiri teman-teman. Benar nggak ya? Kita lihat dulu ya. Kalau tikungannya rame kita masuk. Kalau agak sepi kayaknya saya harus ngubungin teman saya dulu deh. Masuk ke dalamnya lumayan jauh, 5,4 km teman-teman. Patokannya setelah pom bensin Subah berarti nih rumahnya Mas Santoso. Masih agak di depan. Buset, bau pecel ayam bikin tambah lapar aja ya. Wih, mana sih gangnya? Lah, kok gangnya di sini? Benar teman-teman. Sana Musik. Wah, apa nih? Loter Biliar and Cafe Karaoke. Ada tempat karaoke nih. Padahal gelap banget ya, tapi ada tempat karaokean di sini. Buset dah, buset. Gelap banget teman-teman. Wow. Buset deh. Gelap banget.
banget cuy. Ini nama daerahnya apa ya? Di Google Map nggak ada keterangannya teman-teman. Cuma tadi kita belok kirinya itu pas di banyak warung-warung itu teman-teman. Setelah warung-warung ya, warung-warung yang di kiri jalan tuh di bawah pohon jati. Wah, ini mendingan nih, rame nih, banyak rumah, banyak lampu. Tadi yang awal itu loh sepi juga ya tempatnya. Saya roll terus nih teman-teman. Wih, gelap banget cok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masuknya lumayan jauh tadi, 5,4 kilometer. Ini tinggal berapa nih? 3,7 kilometer lagi. Wah, makin sepi teman-teman. Lagi kita akan sampai di rumah Mas Santoso. Di set kanan kiri kebun warga ini ya. Cuma pohonnya rimbun-rimbun juga teman-teman, tinggi-tinggi banget. Banyak kan hutan jati ini sebelah kanan dan kiri kita. Wah, ini ada rumput penduduk lagi nih. Kalau yang terang-terang begini berarti memasuki kawasan penduduk teman-teman. Di sebelah sana ada rumah. Kita berada di Desa Kemiri Timur teman-teman. Ini kayaknya masuknya Alas Roban ya. Alas Roban di sebelah sana deh kayaknya teman-teman. Saat ini jam 8:14. Kita masuk ke pemukiman penduduk lagi nih. SDN Kemiri 06, Desa Kemiri Timur, Subah, Batang. Oh, kecamatannya Subah. Pas turunan kan ada warung tuh. Nah, wih, alhamdulillah akhirnya sampai teman-teman di rumahnya Mas Santoso. Mantap.